Perkenalkan, nama saya Wulan Elizabeth Henuk, NIM 19 100 159. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah pembangunan ekonomi. Sejarah pembangunan ekonomi diawali dengan depresi dan rehabilitasi ekonomi. Menurut sejarah globalisasi ekonomi, Wallerstein membagi kurun waktu globalisasi dalam dua periode. Periode yang pertama, rentang waktu tahun 1450 sampai saat ini. Pada periode ini, Wallerstein menyebutnya sebagai Capital World Economy atau siklus hidup, di mana telah terjadi pembangunan ekonomi yang normal, namun saat ini sedang memasuki krisis ekonomi. Dan pada periode yang kedua, kurun waktu antara 1945 sampai kini yang disebut Wallerstein sebagai Age of Transition atau abad transisi. Penyebutan istilah tersebut mengacu pada teori Kondratiev Cycle yang membagi dua fenomena ekonomi mulai abad 20 ke dalam dua fase, yaitu fase A antara tahun 1945 sampai 1967 sampai 1973 yang menandai perekonomian dalam kondisi puncak, dan fase B antara tahun 1967 sampai 1973 sampai dengan saat ini, yang menandai perekonomian dalam situasi krisis. Fakta lain yang harus diungkap adalah sejak 1450-an mulai marak juga fenomena kolonialisme, yang diartikan sebagai pencaplokan satu negara terhadap wilayah atau negara lain. Pemikiran terpenting pada zaman itu, kesejahteraan ekonomi suatu negara bisa dicapai dengan jalan menguasai sebanyak mungkin sumber daya ekonomi yang tersebar di banyak negara. Dan itu baru dapat diperoleh bila negara yang kaya ekonomi atau sumber dayanya dijajah. Oleh karena itu, wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam yang sekarang diidentifikasi sebagai negara berkembang merupakan daerah jajahan dari negara yang kaya seperti Inggris, Belanda, dan Rusia. Sehingga dapat diartikan negara yang kaya sumber daya alam sebagai negara yang dijajah dan negara yang tidak kaya akan sumber daya alam sebagai negara penjajah. Tanpa kita sadari, perkembangan ekonomi dunia saat ini tidak lepas dari struktur politik atau kolonialisme yang terjadi di masa lampau. Praktik kolonialisme yang sudah terjadi sekian abad yang lalu, secara teknis prosedurnya, negara-negara jajahan diperas sumber daya ekonominya yang dibeli dengan harga murah untuk kemudian diekspor ke negara penjajah atau pemerintah kolonial. Selanjutnya, bahan-bahan mentah atau sumber daya ekonomi yang sudah dibeli dengan harga murah itu diolah menjadi barang jadi, kemudian dijual dengan harga yang sangat tinggi dan diekspor kembali ke negara asal atau negara jajahan. Proses itu sejak awal bersamaan dengan semangat merkantilisme yang menjangkiti negara-negara, khususnya Eropa. Merkantilisme sebagai sistem ekonomi yang dianggap bisa memenuhi keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kolonialisme bersamaan dengan merkantilisme. Merkantilisme adalah ideologi kesejahteraan yang direngkuh, sedangkan kolonialisme adalah cara untuk menggapainya lewat doktrin state power dan monopoli dalam perdagangan. Setelah semua itu berjalan, barulah dikenal konsep kapitalisme. Konsep kapitalisme ini merujuk pada upaya untuk mengakumulasi modal secara terus-menerus agar diperoleh profit sebanyak-banyaknya. Konsep dasar kapitalisme adalah pemberian hak milik individu seluas-luasnya sehingga mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi. Sedangkan tugas dan peran pemerintah di sini sangat dibatasi. Tugas mereka hanyalah menciptakan infrastruktur yang memungkinkan para kapitalis melakukan proses produksi dan distribusi, menyediakan jasa keamanan, dan menekan pekerja untuk bersedia dibayar murah. Berdasarkan konsep kapitalisme, yaitu memberi porsi yang besar bagi para pelaku ekonomi swasta atau individu, muncullah sistem ekonomi berdasarkan pasar. Sistem ekonomi ini memberikan perkembangan yang begitu cepat bila dilihat dari volume perdagangan internasional dan peningkatan investasi dunia. Proses ini berjalan cukup lama dengan berbagai gelombang naik turun yang sering dimaknai sebagai siklus ekonomi. Merujuk pada gelombang siklus jangka panjang Kondratiev wave yang diperkenalkan oleh ekonom Rusia Nikolai Kondratiev, dinyatakan bahwa fase ekonomi dibagi menjadi 4 siklus, yaitu inflasi, stagflasi, deflasi, dan depresi. Siklus itu bisa disepadankan dengan 4 musim yang terjadi di negara-negara bagian utara, yaitu spring, summer, autumn,
dan winter. Dari siklus tersebut bisa dilihat bahwa setiap terjadinya perang selalu diikuti adanya fase resesi dan depresi. Siklus kontratif merupakan deskripsi umum tentang kekuatan kapitalisme yang menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi dunia. Namun, menjelang sejak akhir dekade 1920-an, ketika Perang Dunia Kedua bermula, kapitalisme mulai goyah akibat kerusakan fisik yang hebat dan goncangan perekonomian yang kuat. Pada kondisi inilah kemudian proyek rehabilitasi ekonomi dilakukan, dengan Amerika Serikat sebagai pemimpinnya. Instrumen pembangunan atau tepatnya rekonstruksi ini adalah program bantuan dari Amerika, yakni Marshall Aid. Program ini memiliki tujuan ganda, yaitu sebagai alat untuk menyebarkan tata ekonomi tunggal, mekanisme pasar dan liberalisasi, dan untuk menahan perluasan dan penerapan komunisme. Pada saat yang sama, Amerika Serikat juga berupaya menjaga stabilitas perekonomian dunia melalui pembentukan lembaga multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan PBB. Implikasi globalisasi. Inti gagasan globalisasi untuk memperdalam dan mempercepat interaksi ekonomi antar negara, yang salah satu caranya dengan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional. Terdapat 5 karakteristik penting dari globalisasi. Yang pertama, pertumbuhan transaksi keuangan internasional yang cepat. Kedua, pertumbuhan perdagangan cepat, terutama antara perusahaan transnasional. Ketiga, gelombang investasi asing langsung. Keempat, timbulnya pasar global. Dan yang kelima, penyebaran teknologi dan berbagai pemikiran yang mengakibatkan ekspansi sistem transportasi dan komunikasi yang cepat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.